Halo bro, ketemu lagi bareng gue Alfa di channel gue Jakarta Coffee Machine. Nah, kali ini gue mau nge-review atau mau ngebahas di sore hari yang cerah ini tentang sebuah mesin yang mungkin jarang sekali kalian lihat ya di dunia per coffee shopan. Mungkin kalau selama ini yang sering muncul itu adalah La Marzocco, ada Simonelli, ada Rocket, ada mungkin VBM, Vaema. Nah, kali ini gue mau nge-review mesin yang kalian mungkin jarang sekali melihat, itu adalah XLVI Steam Hammer. Mesin ini terbuat dari build quality yang sangat bagus dari salah satu negara yang mempeloporkan mesin espresso yang baik, which itu adalah negara Italia, kayak Italiano. Jadi mesin ini diproduksi di Italia dengan sangat baik. Kenapa gue bilang baik? Karena memang build quality-nya, ini bagus ya. Plastiknya hampir nggak ada nih. Ini mesin berat banget nih. Ini build quality-nya bagus banget gitu kan. Di samping itu desainnya sangat estetik, jadi kan mungkin teman-teman sekarang tuh sadar banget ya kalau coffee shop sekarang tuh udah pada keren-keren, desainnya tuh udah gila-gila. Jadi memang kalau bisa disupport dengan mesin yang nggak hanya durable, nggak hanya buat heavy duty, tapi juga penampilannya estetik, itu pasti akan ngebikin bar coffee shop kalian akan menjadi lebih cakep gitu. Nah, makanya gue kali ini mau coba nge-review mesin ini. Kebetulan memang kita jual di Jakom. Rencana sih besok mau ada yang ngeliat ya. Semoga langsung dibungkus nih ya kan. Nah, jadi mesin XLVI Steam Hammer ini memang dibekali dengan teknologi yang cukup banyak ya. Karena memang barunya setahu gue itu around 116 jutaan kalau nggak salah gitu kan. Nah, karena kita kan jual kebetulan second ya gitu ya. Jadi harganya ya lumayan bersahabat lah. Penasaran berapa harganya? DM aja langsung ke Instagram kita atau ke TikTok kita. Nah, memang kalau secara teknologi ya mungkin garis besarnya dulu ya. Jadi memang mesin ini dibuild buat heavy duty mesin. Memang ini heavy duty mesin. Memang buat traffic yang tinggi. Kenapa? Karena memang disematkan untuk teknologi yang lumayan banyak. Salah satunya tuh mereka menyebutnya dengan steam box. Jadi memang steam box itu adalah membuat mesin ini sangat proper untuk membuat kopi milk base, kayak misalnya cappuccino atau misalnya latte. Jadi memang kenapa tuasnya itu seperti ini nih. Ini mirip sama tuasnya La Marzocco yang Strada kalau nggak salah ya. Ini mirip banget nih. Jadi memang kenapa? Karena ini ngebantu banget men-steam susu menggunakan milk jug yang besar. Ya makanya bentuk tuasnya seperti ini nih. Gitu. Di samping itu dia juga sudah full touch ini kalau nggak salah. Kita coba tes ya. Nah, ini udah full touch nih. Gitu. Dan memang steamnya besar sekali ya powernya. Nah, enaknya kenapa tadi gue bilang masalah steam box ya. Jadi memang mereka ngebantu barista untuk men-steam susu dengan hasil yang velvet, yang silky gitu kan. Kenapa? Karena bisa diatur nih untuk suhunya itu, pressure-nya sistemnya itu sesuai dengan kemauan baristanya. Nanti akan bisa diatur di program di sebelah sini. Nanti kita akan juga coba fokus untuk ngebahas apa aja sih program-program yang bisa kita atur di mesin ini gitu kan. Nah, balik lagi ke masalah teknologi steam. Jadi memang di sini tuh dia udah ada steam one-nya, udah full touch gitu kan. Tadi juga steamnya lumayan kenceng. Nah, dia dibantu dengan kok gue berkata begitu ya, maaf. Jadi tuasnya ya, jadi tuasnya kan kalau misalnya Simonelli itu kan dia pakai ini ya, kayak Simonelli tuas yang gini ya, yang model gini ya, tweak gitu. Ada yang diputer gitu kan, kalau Rocket tuh kalau nggak salah diputer. Terus kemudian juga kalau VBM tuh pakai tuas gitu, dia modelnya kayak gini, tuas gitu. Terus apa lagi ya, kalau Black Eagle sama, dia kurang lebih mirip sama Simonelli kalau nggak salah gitu kan. Nah, kalau ini dia mirip sama Strada juga sama, kayak gini juga ya. Tuas gak sih kalau nggak salah Strada? Kayak gini juga kan? Sama ya? Jadi dia memang kayak gini juga. Jadi memang ini tujuannya tuh ngebantu untuk proses handling steam tuh dengan lebih smooth gitu. Makanya dia bisa di set. Jadi kayak set gitu. Jadi memang mungkin lebih, dan di sini dia ada kayak gerak. Jadi kayak mungkin dia lebih gerak. Nah, jadi bisa diatur ya Bro Pi ya. Jadi powernya pun juga nggak hanya bisa diatur di suhunya, steam pressure-nya, tapi juga bisa diatur di tuasnya nih. Jadi kalian nggak usah khawatir mau ngatur powernya sebesar apa juga bisa diatur nih. Nah gitu, jadi itu yang dimaksud mungkin
teknologi steam box-nya ya gitu. Nah, lanjut dia juga ada teknologi yang namanya smooth flow. Jadi memang smooth flow itu adalah part di nge-brewing espresso. Jadi memang smooth flow itu dia memang memfokuskan untuk menghasilkan espresso yang konsisten. Caranya gimana? Nah, salah satu teknologinya dia ada pre-brewing. Kalau nggak salah itu sebenarnya mirip sama pre-infuse sebenarnya. Jadi bisa diatur pre-infuse-nya itu mau berapa detik. Dia kalau nggak salah start dari 0,5 detik gitu kan, ada 1 detik sampai dengan maksimal 9,9 detik gitu. Jadi nanti bisa diatur nih kalau mau pakai pre-infuse atau nggak pakai pre-infuse di mesin ini gitu. Dan itu sangat ngebantu banget ya buat teman-teman buat mencari karakter yang tepat terhadap beans yang kalian gunakan gitu. Biasanya memang kalau teman-teman yang suka explore itu sangat penting ya ada pre-infuse-nya ya gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga dia pastinya udah ada volumetric ya. Di sini dia ada 4 tombol sebenarnya. Ada 5. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ya? 7. Nah, tapi yang bintang ini dia bisa buat manual lah ya. Ini buat manual gitu. Nah, yang XLVI logo ini juga sebenarnya tombol ya. Ini sebenarnya buat purge atau buat cleaning. Jadi tinggal ditekan. Jadi tombol cleaningnya pun juga ini bisa diatur berapa detik ya. Mau 2, 3, 4, 5 detik itu bisa diatur ya Bro ya. Di settingan sih nanti di sininya gitu lah. Jadi kalau nggak salah tadi itu gua sempat atur, iya kayaknya cuma 1 detik deh kayaknya kalau nggak salah gua atur. Tapi nanti kita bisa atur ya. Mau jadi bikin 3 atau 4 detik gitu ya. Jadi yang XLVI itu tombol buat nge-purge, jadi kalian nggak terlalu menyiksa tombol manualnya gitu loh. Jadi setiap tombol ini punya function yang lumayan berguna lah gitu. Kemudian juga di sini ada tombol aqua. Aqua ini buat hot waternya. Kita coba sini hot water aqua. Oh gitu. Ini juga kalau harusnya itu bisa diatur ya berapa lamanya untuk keluarnya nih si aquanya nih gitu. Di sini untuk tombol 1 cafe, 2 cafe, 1 cafe, 2 cafe ya ini sama lah ya volumetriknya gitu. Nanti juga tombol-tombol ini kita gunakan buat men-setting sistem yang ada di mesin ini gitu ya. Nah, kemudian juga tadi desainnya estetik, teknologinya lumayan bagus gitu kan, build quality-nya juga bagus. Di sini juga ada indikator. Nah, indikator di sini memberikan informasi mengenai steam boiler ininya, temperaturnya. Di sini kita atur 125 derajat. By the way, ini kan karena masih heat exchanger ya, bukan double boiler ya. Jadi ini masih heat exchanger. Jadi namanya itu PID controller. Jadi nantinya itu kita bisa membuat semacam kayak estimasi ya. Kalau misalnya diatur di sini 125 nih steam boilernya, berapa sih suhu yang keluar di group headnya? Kan kalau biasa kita tahu kan memang kalau PID itu kan lebih sering itu untuk mengatur suhu di group head ya. Jadi kayak brew temperature-nya atau misalnya suhu nge-brew-nya. Karena ini masih heat exchanger, jadi istilahnya itu PID controller gitu. Jadi mengacunya kepada steam boilernya untuk suhunya. Nantinya juga bisa digunakan untuk mengestimasi berapa sih suhu yang keluar dari group headnya. Nah, ini kita kasih contoh aja ya. Ini kan gua atur di 125 derajat Celcius nih untuk si steam boiler PID-nya. Suhu group headnya tuh jatuhnya kalau 125 ini sekitar berapa sih? Karena kan memang idealnya kalau ngebrew kopi itu kan suhunya di antara 88 sampai dengan 95 kalau nggak salah. Nah, jadi memang nantinya kita akan coba kalau untuk suhu yang 125 ini di steam boilernya kira-kira tuh ketemunya kalau di group headnya jadi berapa ya? Kita coba ya. Ini kita coba pakai manual termometer. Nanti juga kita akan jual ini di TikTok Shop. Oke. Jadi kita akan coba atur di sini. Kita akan lihat suhunya yang keluar tuh berapa ya di group headnya. Kita coba cek nih. Nih naik terus. Oke, udah 70 derajat. 10 derajat. Terus ini gue ganti kali ya. Di dalam aja. Ini dia naik terus. Nah, ini udah mendekati 90 ya, guys. Oke, 90. Udah mau full kebetulan. Ya, ini di 90 ya nih. 90 lebih dikit. 90 derajat lebih dikit. Jadi nih, itu gua taruh di sini aja ya. Jadi ini mendekati 90 derajat ya. Nah, berarti memang dengan mengatur si PID controllernya dia, sistem boilernya di 125 itu equal sama dengan sekitar 90 derajat suhu di group headnya gitu. Nah, ini tinggal kalian atur aja kalau misalnya kalian pengen lebih tinggi lagi suhu group headnya, tinggal dinaikin aja steam boilernya. Tapi itu juga akan impact kepada steam ininya ya, pressure-nya. Jadi
dia akan lebih kencang biasanya kalau misalnya kalian naikin untuk suhu steam boilernya gitu. Tadi udah bahas mengenai suhunya, tadi udah ada volumetricnya, udah juga dia. Nah ini yang gue salah satu keren tuh grup ininya ya, grup head sama portanya ini. Gue nggak tahu ini istilahnya di apa ya, either di chrome bronze atau perunggu atau gimana, tapi ini keren banget sih. Cuma memang di sini karena second udah ada lecet-lecet ya, tapi ini keren sih. Jadi kayaknya mewah banget ya. Ini pasti barista cewek suka banget kalau pakai mesin ini nih, karena looksnya so estetik ya kan. Dia juga udah wood panel nih portanya. Di sini juga sama, udah wood panel juga nih sistemnya. Itu ini ada tulisan Steamhammer XLVI. Grup headnya juga sama nih, udah kayaknya udah di I don't know, mungkin di coated atau misalnya di cat. Tapi ini keren, sangat-sangat keren sekali ya. Oke. Nah, di sini tadi balik lagi ke indikator yang ada di sini. Jadi memang di sini udah ada keterangan suhunya berapa. Gue bikin 125. Di sini juga bisa diatur waktunya. Waktu hari ini nih jam 4:46 sore ini. Nah di sini juga lu bisa ngasih nih nama coffee shop lu nih kayak La Marzocco ya. Jadi di sini gue bikinnya Jacom nih. Jadi nanti mungkin ownernya berikutnya bisa kasih nama nih coffee shopnya apa nih. Misalnya namanya Coffee Cup atau misalnya namanya apa gitu kan bisa diatur di sini. Gitu. Kemudian ada tulisan XLVI. Gitu. Nah sekarang kita udah ngeliat desainnya seperti apa. Nanti juga akan gue kasih lihat desain belakangnya seperti apa. Itu kan biar kalian juga tahu the whole design dari si Steamhammer ini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian diving ke teknologi yang ada di panel ini, oke? So, jadi untuk bisa mengakses teknologi yang ada di sini, kita harus membuat mesin ini menjadi eco mode dulu. Nah, kerennya mesin ini bisa eco mode ya, Bropi ya. Jadi bisa diatur eco mode-nya itu suhunya setengah dari, let's say misalnya 125 nih. Kita bisa bikin mesin itu eco mode di suhu di 65 derajat Celcius. Jadi sehingga dia akan standby suhunya itu ntar di 65. Nah nanti kita kalau misalnya memang itu lihat nih sepi nih trafficnya gitu kan, trafficnya sepi, nggak ada orang, kita tekannya eco mode. Jadi dia nggak akan terus-terusan memanaskan si boiler di suhu yang tadi 125. Jadi kan dia nggak bikin suhu itu lebih rendah sehingga membuat kerja steamnya, heaternya itu jadi lebih rendah sehingga jadi lebih hemat daya listrik gitu kan. Jadi memang nanti kita akan atur di sini kalau mengatur eco mode, kita tinggal tekan aja tombol bintang, tekan tombol 2, ini kan di sini. Nah, ini ada keterangan eco nih. Gitu. Jadi dia akan berubah jadi eco. Nanti suhunya dia akan drop nih ke 65 derajat dan itu bisa diatur ya. Mau di 65, 85, 90, itu semua bisa kalian atur. Suhunya mau di berapa kalau misalnya lagi di sistem standby eco mode. Gitu. Nah, kemudian juga kalau kita mau balikin, misalnya nih, ini udah eco mode kan, kemudian tiba-tiba, oh nanti kalau customer datang gimana? Terus naikinnya berapa lama nih suhunya ke suhu yang udah kita atur, misalnya tadi 125 ya. Kita tekan aja nih tombol 2-nya, balikin lagi, set, dah. Dia akan menaikkan lagi suhunya ke suhu yang ideal, jadi 124 nih sekarang. Karena kan tadi kita matiinnya baru sebentar ya, jadi dia cuma turun 1 derajat dari yang tadi kita matiin gitu loh. Jadi nanti pokoknya ini lumayan cepat kok buat naikin suhunya, nggak nyampe 1 menit lah, pokoknya hitungan berapa detik gitu. Kalau misalnya mungkin 30 detik, dia kan langsung cepat naikin suhunya ke suhu yang ideal buat ngebrew espresso gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Gitu. Kemudian juga udah tadi eco mode-nya ya, jadi nggak usah khawatir ini gimana listriknya, dia 4000 watt ya anyway ya mesin ini ya. 4000 watt tapi bisa diatur eco mode-nya, jadi nggak usah khawatir gitu. Nah, kita akan coba akses ke dalam sistem yang ada di mesin ini. Caranya gimana? Tanda bintang ini dengan tombol 2 yang kiri. Oke, di eco. Nah, pas posisi eco, kita tekan bintang yang lama. Sampai dia berubah ke... Belum berubah. Oke, udah. Jadi pertama adalah informasi mengenai bahasa. Di sini kita pakainya bahasa USA ya, Inggris ya. Kemudian juga berikutnya, nah ini bisa atur nama nih, name. Di sini gue bikinnya Jacom gitu kan. Nanti kalian bisa atur, khususnya buat customer yang beli nanti mesin ini bisa diatur ya namanya sesuai dengan nama coffee shopnya atau nama mantannya, mungkin terserah gitu ya. Kemudian berikutnya ada service phone, ini mungkin kayak kontak untuk teknisi atau misalnya PT-nya mungkin yang menjual nanti mesin ini gitu kan. Kalau misalnya mau dikontak kalau misalnya buat service atau misalnya ada trouble ya. Kemudian ada group numbers, ini otomatis 2 grup gitu kan.
Keyboard, nah ini ESP CAF 2S 2 CAF ini jujur gue belum terlalu paham gitu kan. Nanti gue coba explore lagi ini maksudnya apa. Cuma kalau keyboard ya udahlah nggak terlalu meter gitu kan. Kemudian ada function chrono enable. Jadi memang mesin ini pas lagi ngebrew tuh ada timernya ya Bro Pi. Jadi akan ngebantu teman-teman buat tahu berapa sih timing untuk ekstraksi si kopi kalian gitu ya. Jadi krononya atau timernya kita aktifkan. Kemudian juga ada boiler filling up, ini with pump, yes, ini kita memang menggunakan galon ya. Kayaknya ini mesin ini memang bisa juga langsung direct ke kayak misalnya water filter ya. Jadi kayak pressure langsung ke sistem air yang langsung ke apa sih istilahnya gue lupa tuh. RO kalau nggak salah tuh bisa diatur juga langsung seperti itu. Kemudian juga ada dose setting, otomatis kita atur enable gitu kan buat atur volumetriknya. Kemudian ada counter dose key, jadi memang mesin itu bisa ketahuan nih udah berapa dipakainya sih ngebrunya gitu. Nanti kita akan lihat ya udah berapa kali sih mesin ini ngebrew. Nah purge ini adalah kayak gue bilang tadi, ini untuk mengatur berapa detik sih sebenarnya kalian pengen group head ini di cleaning gitu ya. Biasa kan kalau misalnya after ngebrew espresso kan masih ada residu kopi ya, bubuk kopi ya di group head. Nah kan biasanya kan kalian akan bersihin dengan tekan tombol manual. Nah di sini dipakainya tombolnya XLVI guys, Bro Pi. Jadi memang kalian bisa atur nih berapa detik dia akan nge-purge atau ngebersihin si group headnya. Nah ini bisa diatur nih. Gua aturnya 4 detik ya, nanti kita akan coba ya. Oke, kemudian T-Eco disable. Ini gue juga kurang paham T-Eco, mungkin berkaitan dengan teh kali ya. Steam probe ini juga kita disable aja. Ini steam probe-nya kita belum terlalu deep down untuk nge-explore untuk steam probe-nya. Pre-brewing, nah kalau pre-brewing ini dia pre-infuse. Nah ini kalian bisa atur nih, misalnya let's say gue atur disable nih, oke enable. Nanti, nah kita akan masuk nih, kita mau berapa detik sih ngatur untuk si pre-brewingnya gitu kan. Jadi dibasahin dulu pak kalian, nanti kan pas kalian on-in sekitar berapa detik baru dia akan berhenti bentar. Kemudian baru dia akan ngelanjut untuk ngebrew gitu. Nah ini gue coba atur misalnya let's say di 3 detik ya untuk ngebasahin si 4 detik untuk ngebasahin si paknya untuk si ininya apa pre-infuse-nya. Oke, kita okein aja. Nah ini juga ada buat coffee juga, ini sama nih kita bisa atur juga di 4 second. Oke, kita atur di 4 second aja. Oke, set. Nah ini tuh espresso kayaknya ini buat yang tombol-tombol yang lain ya, buat diaturnya ya. Gitu. Sementara itu dulu aja tuh coffee juga sama ini buat yang tombol yang lain. Oke, probe sense mid. Ini kita tetap sama kebutuhan pabrik aja. Pulse 4 liter ini kayaknya 800 liter nih penggunaannya kali ya buat warning kalau misalnya harus service gitu kan. Service cycle ini 0 kebetulan nih belum ada penggunaan service. Cleaning disable ini kita sebenarnya bisa auto cleaning juga mesinnya gitu kan. Nanti bisa diatur nih, bisa di on-in atau di off-in gitu kan. Biasanya kalau misal di on-in gitu dia akan ada pengaturan lagi tuh. Nah kalian mau cleaning tuh berapa detik tuh untuk mesin ini, nantinya mau auto back flash segala macam tuh bisa diatur tuh berapa detiknya. Oke. Sementara gue back dulu karena gue kayaknya tadi untuk yang auto back flash, kemudian di sini ada temperatur, indikatornya mau pakai Fahrenheit atau mau pakai Celsius. Ini boiler temperature ini 125 tadi kayak gue bilang sama lu, dan ini bisa diatur maksimal sampai dengan 140 ya untuk boiler temperature-nya gitu. PID enable pastinya. Nah ini KP, KI, KD ini gue belum tahu nih ini apa nih, cuma gue nggak berani otak-atik ya. Kayaknya biarin aja bawaan pabriknya. PID setting ini kalau nggak salah toleransi untuk suhunya 3 derajat gitu ya toleransinya. Extra temperature ini juga mungkin kayak offset atas bawahnya kali ya. Ini gua nggak mau naikin gitu kan, jadi just stay di di suhu yang gua atur. Nah ini filling up time out ini kayaknya mungkin pas ngisiin air mungkin dia ada batas maksimal juga, mungkin ngisi airnya gue bikin tuh 2 menit maksimal buat ngisi airnya, takutnya mungkin ada bocor apa gimana, jadinya kebantu untuk di sistem ini yang akan ngefilter gitu. Nah ini ada water filter ya, tadi gue bilang mungkin kalau misalnya 5.000 tuh untuk yang pakai water filter. Nah ini coffee total, jadi memang mesin ini sudah ngebrew atau sudah menekan tombol sekitar 3.927. Nah ini kebayang nggak kalau misalnya sehari itu 100 cup, berarti kan 10 hari 1.000 cup. Ini taruhlah 4.000 lah ya, berarti ini baru 40 hari guys mesin ini nyala. Dengan catatan perharinya itu 100 cup atau 100 kali ngebrew.
berarti ini mesin dikit banget kerjanya. Jadi jatuhnya hampir kayak like nih ya bro ya. Ini good deal banget lah pokoknya lah ya. Kondisi, harga, pokoknya ini wajib punya nih mesinnya. Oke. So udah itu aja tadi paling semuanya udah kita bahas tadi untuk isi dari teknologi apa aja. Tadi ada PID controller, kemudian juga ada pre-infuse, ada timer ngebrew juga, kemudian juga ada eco mode gitu kan. Terus juga apalagi tadi eco mode udah, kemudian juga ada counter bisa ngecek tuh berapa kali ngebrew. Terus ada pre-infuse juga. Pokoknya banyak deh pokoknya mesin ini, dan yang terpenting menurut gua buat teman-teman yang punya mesin ini sih pasti mengejar identitas sebagai anti mainstream coffee shop ya. Jadi gimana caranya lo punya mesin kopi yang nggak banyak dipakai sama coffee shop lain, sehingga ngebikin kalian tuh coffee shop jadi lebih keren tampilannya ya, estetik kan, warna putih, ada warna bronze-nya, wah dijamin ganteng deh pokoknya nanti di bar kalian. Oke. So itu aja paling yang bisa gua kasih gambaran tentang mesin XLPI. So itu aja dari kita semua, thank you banget. Gue Alfa, Ilyas, dan Iman, saya thank you. Sorry kalau misalnya ada yang salah-salah untuk ngebahas mesinnya. So, see you next time. Jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.